Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nabil dari kelas Industri Buma SMK Negeri 2 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi loto. Apakah itu loto? Loto atau lockout and take out merupakan suatu sistem pemisah atau pengaman energi yang bertujuan untuk mencegah penyalaan atau lepasnya energi pada suatu mesin atau jaringan atau instalasi yang sedang dilakukan pemeriksaan atau perbaikan, dengan melakukan penguncian dan pemasangan tanda guna mencegah kecelakaan akibat penyalaan tidak terduga, seperti pencegahan kecelakaan atau cedera, seperti pencegahan kerusakan peralatan atau unit. Alasan dan tujuan loto, khususnya dalam PT Buma, berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman kepada semua karyawan. Tujuannya antara lain untuk memberikan perlindungan yang sistematis bagi karyawan yang melakukan pekerjaan di daerah berbahaya. Yang kedua, untuk memberikan sistem peringatan akan adanya bahaya kepada semua karyawan. Dan yang ketiga, untuk memastikan semua sumber energi tidak mengandung potensi sebelum pekerjaan dimulai. Berikut ini merupakan 5 sumber energi berbahaya. Yang pertama, ada energi listrik. Energi listrik dianggap berbahaya bila arus listrik dapat menimbulkan cedera dengan melewati tubuh. Energi listrik dapat berbentuk sirkuit hidup atau arus residu. Klasifikasi energi listrik: tegangan tinggi lebih dari 650 volt, tegangan rendah tidak kurang dari 650 volt, tegangan sangat rendah tidak lebih dari 32 volt. Yang kedua, ada energi termal. Energi panas ini dapat berbahaya bila melampaui kemampuan tubuh untuk menahan temperatur tersebut. Energi termal dapat berbentuk temperatur panas ataupun temperatur dingin. Yang ketiga, ada energi kimia. Bahan kimia dianggap berbahaya bila berisi bahan-bahan yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit melalui kontak dengan cara dihirup, diserap, atau dicerna. Klasifikasi energi kimia yang pertama yaitu korosif, mudah terbakar, beracun, oksidasi, dan mudah meledak. Yang keempat, ada energi radiasi. Radiasi atau sumber radioaktif dianggap berbahaya bila secara spontan mengeluarkan energi dalam jumlah cukup banyak untuk menimbulkan perubahan terhadap struktur molekul tubuh yang merusak organ-organ. Klasifikasi energi radiasi yaitu ionisasi dan non-ionisasi. Yang kelima, ada energi mekanikal. Energi mekanikal dianggap berbahaya bila energinya cukup besar untuk menimbulkan cedera fisik pada orang dan property damage. Klasifikasi energi mekanikal: gravitasi karena posisi, tersimpan, hidrolik, dan pneumatik. Apa tujuan out of service tag? Tujuannya adalah memberitahu semua personil bahwa instalasi atau alat tidak boleh dioperasikan karena dapat mengakibatkan cedera orang atau menimbulkan kerusakan lebih pada instalasi atau alat tersebut. Siapa yang menggunakan out of service tag? Siapa saja yang menganggap bahwa instalasi atau alat rusak dan jika dioperasikan dapat menimbulkan cedera pada orang atau kerusakan lebih lanjut pada instalasi atau alat tersebut. Kapan out of service tag digunakan? Harus digunakan bila kerusakan terjadi pada instalasi atau alat yang jika dioperasikan dapat menimbulkan ancaman keselamatan terhadap orang atau kerusakan lebih lanjut pada alat tersebut. Di mana out of service tag harus dipasang? Harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang yang mungkin mencoba menghidupkan, mengoperasikan, atau mengakses instalasi atau alat. Bagaimana out of service tag digunakan? Boleh dipasang oleh siapa saja yang menganggap bahwa apabila instalasi atau alat tersebut jika dioperasikan dapat menimbulkan cedera pada orang atau kerusakan lebih lanjut pada instalasi atau alat tersebut. Sebelum out of service tag digunakan, harus dipastikan bahwa aliran energi utamanya sudah diputus. Berikut ini merupakan jenis lock device. Yang pertama ada padlock isolation officer. Isolation officer antara lain group leader, foreman, supervisor,
section head, dan manager. Isolation officer memastikan seluruh energi pada unit atau peralatan telah diidentifikasi dan dilakukan kontrol. Kemudian yang pertama memasang padlock. Yang kedua ada personal lock holder. Personal lock holder antara lain kru pemeriksaan atau perbaikan atau mekanik. Untuk semua karyawan yang akan bekerja pada unit atau peralatan tersebut harus memasang padlock sebelum bekerja. Setelah isolation officer memasang padlock. Yang ketiga ada personal lock visitor. Personal lock visitor diberikan kepada tim observasi, inspeksi, dan ujian kompetensi. Diperuntukkan bagi tamu atau seseorang dari job site lain yang sifatnya temporary. Yang keempat ada skissor lock. Skissor lock dipasang jika lubang loto point penuh dan jika loto box tidak ada. Apa tujuan personal danger tag? Dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada personil bahwa orang yang namanya tertulis pada personal danger tag sedang melakukan pekerjaan yang mewajibkan titik isolasi atau di mana tag itu dipasang tetap terisolasi. Siapa yang menggunakan personal danger tag? Semua personil yang bermaksud melakukan pekerjaan yang mewajibkan isolasi. Personil yang menggunakan personal danger tag harus terlatih dan kompeten sebagai seorang personal lock holder. Di mana personal danger tag dipasang? Hanya boleh dipasang pada titik isolasi yang dipasangi dengan out of service tag atau di tempat pengontrolan isolasi, misalnya lockout station. Bagaimana personal danger tag digunakan? Digunakan bersama dengan personal lock atau visitor lock. Maka personal lock atau visitor lock harus dipasang pada peralatan isolasi dan ditempatkan pada titik isolasi. Bagaimana pelepasan personal danger tag? Yang pertama, bila pekerjaan selesai atau bila semua orang telah meninggalkan daerah kerja. Yang kedua, bila orang ditransfer ke pekerjaan lain. Dan yang ketiga, pada akhir shift. Ada 12 langkah loto. Yang pertama, mengenali sumber energi yang berbahaya. Yang kedua, memberitahu pihak yang relevan. Dan yang ketiga, isolasi dan amankan energi. Yang keempat, tes isolasi. Yang kelima, pasang personal lock atau permit. Dan yang keenam, memulai pekerjaan. Yang ketujuh, menyelesaikan pekerjaan. Yang kedelapan, mengamankan area. Yang kesembilan, memeriksa daerah kerja. Yang kesepuluh, melepaskan personal lock. Yang kesebelas, mengembalikan energi. Dan yang ke-12, memeriksa operasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perkataan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.